45. Perkenalkan, nama saya Neng Darlia, guru akidah akhlak MI Nurul Hasaniyah Ciamis, sekaligus mahasiswa PPG dari LPTK UIN Profesor Saiful Juhri Purwokerto. Pada kesempatan ini akan melaksanakan salah satu rangkaian untuk menyelesaikan program PPG di tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, tangannya dilipat, siap berdoa. Sekarang doa untuk kedua orang tua. Hari ini apa semuanya hadir? Apa ada temannya yang tidak hadir? Siapa hari ini yang tidak hadir? Kak, Asti, Audina. Adek, hari ini kita belajar tentang larangan berbuat durhaka terhadap orang tua, tentang akidah akhlak ya. Nah, coba dalam hidup adek semua, siapakah orang yang paling berpengaruh? Ibu. Terus siapa lagi? Ayah. Jadi yang paling berpengaruh buat adek semua dalam hidup itu ibu dan ayah. Coba sekarang ibu mau nanya lagi. Untuk membahagiakan ibu dan ayah, apa yang ada lakukan? Memberi uang. Siapa yang memberi uangnya? Kepada ibu. Berarti nanti kalau udah dewasa, apa lagi? Berbakti. Terus? Apa? Oh, mensyukurinya karena kita sudah punya ibu dan ayah. Apa lagi? Ayo, adek teh ingin membahagiakan orang tua. Berarti harus gimana? Tadi cina yang pertama memberi uang, berbakti, bahagia, mengurus orang tua ketika sakit. Mengurus orang tua ketika sakit. Terus apa lagi?
kebaikan sesama. Nanti kita mengkajinya ya. Selamat menonton. Kisah Kanan anak Nabi. Ini kisah Kanan. Selain kisah tentang umat Nabi, cerita mengenai keluarga dan anak-anaknya juga banyak bersama orang dan Nabi Nuh alaihissalam memiliki 4 orang putra yaitu Syam, Ham, Yafis, dan Kanan. Pada saat banjir bandang terjadi di sini, ayah Nabi mereka ikut bersama kami. Janganlah engkau turut bersama orang-orang kafir, kata Nabi Nuh alaihi tetaplah sampai saat terakhir menjelang ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengingatkan dan menghibur Nabi Nuh alaihissalam si putranya. Barusan yaitu kita habis menonton kisah Kanan itu disebut anak durhaka. Karena tidak mau ikut memasuki kapal. Berarti itu bisa disebut karena dia tidak patuh kepada orang tua. Jadi akibat dari tadi tidak patuh apa ya yang didapat dari si Kanan? Dari Kanannya gimana? Karena tidak patuh jadi gimana? Terseret arus, jadinya tenggelam dari banjir terhadap orang tua. Nah, apa ya? Apa itu durhaka terhadap orang tua? Orang tua itu bisa ya. Nah, cuma tapi termasuknya ke contoh. Nah, durhaka adalah perbuatan menyakiti kedua orang tua, baik melalui perkataan atau perbuatan. Jadi kita melakukan atau menyakiti kedua orang tua baik dengan lisan atau dengan perbuatan. Itu yang dinamakan durhaka terhadap orang tua. Nih ayat-ayat yang menjelaskan tentang larangan durhaka terhadap orang tua. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan terus, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucaplah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Di surat ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh apa aja? Apa ya? Dari surat ini, tadi yang dari surat ini apa aja? Ada 3. Tidak boleh apa saja? Mengatakan Ya, terus apa lagi? Tidak boleh mengucapkan yang kasar. Terus tidak boleh membentak. Nah, jadi menurut hadis ini bahwa dosa besar itu ada 2, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Apa saja tindakan yang kita anggap remeh, namun ternyata menyakiti orang tua? Sikap apa ya yang menurut adik semua itu hal yang biasa, tapi ternyata menyakitkan buat orang tua? perkataan Apa mah? Perkataan yang gimana? Yang kasar. Kalau tadi ya dalam hadis tadi dalam Quran sama hadis sudah dijelaskan. Yang pertama itu bilang gimana ya contohnya bilang enggak? Iya nah itu berarti termasuk salah satu durhaka terhadap orang tua. Soalnya sudah bilang yang selanjutnya membentak atau menghardikkan
Ayo, siapa di sini yang pernah menyuruh orang tua dengan bicaranya tidak minta tolong? Ada yang pernah belum? Pak, tidak boleh sekali-kali ada menyuruh, Mama, tolong ambilin buku di tas. Mama, tolong ambilin sepatu. Itu tidak boleh ya. Itu termasuk sikap durhaka terhadap orang tua. Yang ketiga, menyebut kejelekan orang tua. Malu mengakui orang tua. Aku malu punya mama dan ayah. Lalu apa saja hukuman bagi orang yang durhaka kepada orang tua? Hukumannya apa ya? Kalau durhaka kepada orang tua? Apa? Masuk neraka. Terus apa lagi? Kalau misalkan kita durhaka ya kepada orang tua, selain masuk neraka apa lagi? Oh, Denggia, apa? Nih, sekat. Dilaknat oleh Allah. Tadi benar ya, masuk neraka, disiksa di alam kubur. Selanjutnya, dipersulit rezekinya. Berarti ketika kita di dunia juga sudah susah untuk mencari rezeki, karena doa orang tua itu doa yang paling mustajab. Terus berpeluang meninggal dunia dalam keadaan buruk. Jadi ketika kita durhaka terhadap orang tua, kemungkinan besar kita akan meninggal dalam keadaan buruk. Terus amal tidak diterima meskipun amal itu baik. Walaupun adik bersedekah, berbagi, terus yang menjalankan yang rukun Islam yang 5 sampai naik haji ke Mekah, semua itu tidak akan diterima oleh Allah, karena ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Jadi harus berbuat baik kepada orang tua. Ini materi yang Ibu jelaskan ya. Sekarang udah duduknya udah berkelompok. Kita belajar kelompok. Nanti sama Ibu dikasih LKPD-nya. Hari ini tujuannya adik mampu mengerti dan mengidentifikasi dan menyebutkan dari materi hari ini ya. Ibu kasih per kelompok. Ini dikerjakan tiap kelompok. Nanti kita presentasikan ke depan. Yang ini pegangnya masing-masing. Dibagikan satu-satu ya. Nih, ini dikerjakan bersama kelompok. Silakan diskusikan. Di sini kasih nama kelompoknya. Bisa kelompok 1. Namanya di dalam kurung aja. Misalkan G ya, siapa? Sebut namanya 5 orang ya. Ininya diisi. Terus kalau yang ini sudah selesai, Ade lanjut mengerjakan LKPD yang kedua. Nih, ini terus sama ke bawah. Yuk, kerja sama ya. Pendapatnya masing-masing. Diskusikan dengan teman sebangkumu tentang akibat perilaku durhaka. Jadi akibatnya apa aja ya? Sama ya. So, 1 di situ, 5 aja ya berarti. 1 apa? Tanya-tanya deh. Berapa? 2. Di sini 2. Apalagi akibat. Tadi teh akibatnya apa? Kalau misalkan tadi teh durhaka kepada orang tua, berarti apa yang ada dapat? Dapuk anak soleh. Sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha. Satu lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
neraka. Itu hasil diskusi dari kelompok Akmal. Anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Tepuk anak hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat, hebat. Ulang ya. Oh, lemah ya. Ayo sekali lagi. Tepuk anak hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat, hebat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, Perhatikan. fokus. Nah, sekarang kita ke evaluasi. Ini ya dek, ini untuk evaluasi sampai mana pemahaman adik tentang pembelajaran tadi. Ini dikerjakan masing-masing. Soal ya, itu untuk mengevaluasi hasil belajar hari ini. Sampai mana adik menyimak, memahami tadi pelajaran tadi. Silakan diisi semampunya adik dan gunakan bahasa adik sendiri. Jadi untuk evaluasinya sama ibu dikumpulkan ya. Ini untuk bahan asesmen. Ini untuk pelajaran hari ini kita udah selesai sampai di sini. Jadi kalau ke orang tua itu tidak boleh apa saja tadi teh bilang membantah. Akibat dari durhaka menjelekan orang lain. Ya. Terus akibat dari durhaka. Pinter. Berarti hari ini Ade sudah paham tentang materi durhaka. Apakah hari ini pelajarannya menyenangkan? Alhamdulillah, adik semua sudah bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Ya, pinter. Nah, untuk cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Baca dulu hamdalah untuk